Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dimanapun Anda berada, pertama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Semoga kita terhindar dari segala mara bahaya, terutama yaitu terhindar jauh dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita berbasis online atau berbasis video ya. Dan saat ini kita akan diskusikan melalui video ini mengenai tentang konsep masyarakat Islam atau masyarakat yang utama dalam Islam. Teman-teman mahasiswa yang saya cintai, maka saya sarankan kepada teman-teman semuanya agar menyaksikan video ini sampai selesai ya. Kemudian nanti rangkuman atau intisari poin-poin penting yang saya sampaikan dalam video ini, silakan Anda komentar di bawah ini ya, di bawah channel ini maksudnya. Jangan lupa tuliskan nama, NIM, jurusan dan rangkuman ataupun ringkasan materi dari apa yang telah saya sampaikan pada pertemuan kuliah kali ini. Yaitu yang pertama, masyarakat, konsep masyarakat Islam atau masyarakat yang utama. Jadi oleh karena itu saya harapkan kepada semua mahasiswa, mahasiswi selalu stay at home ya, selalu di rumah, jangan kemana-mana ya. Tujuan kita untuk meliburkan perkuliahan ini ya, supaya kita terjauh dari mara bahaya yaitu virus corona. Maka untuk mengisi perkuliahan kita pada saat ini ya, Anda harus mengerjakan tugas tersebut. Mudah-mudahan ya kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya kita berharap mudah-mudahan virus corona ya segera dicabut dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita yang tercinta Indonesia. Baik teman-teman yang berbahagia, masyarakat yang utama. Masyarakat utama lebih dikenal di kalangan Muhammadiyah itu ya, masyarakat utama atau masyarakat yang Islam, yang Islami. Karena tujuan di Muhammadiyah itu ya, dalam persyarikatannya adalah mewujudkan masyarakat yang Islam, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Artinya adalah masyarakat yang utama. Ini menjadi hal yang sangat penting di dalam materi perkuliahan kita ini ya. Maka oleh karena itu Muhammadiyah yang merupakan gerakan moderasi dari gerakan pemikiran dan kepentingan pragmatis gitu, sehingga lebih menyerupai kepada gerakan transformasi Islam. Jika kita lihat bahwa dari perjuangan atau tujuan Kiai Haji Dahlan dalam mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah adalah ingin mewujudkan masyarakat yang utama, masyarakat yang betul-betul memiliki ciri khas keislaman ya, nuansa-nuansa keislaman ya, budaya-budaya yang bukan berdasar kepada budaya-budaya barat atau tradisi-tradisi nenek moyang, tapi lebih kepada budaya-budaya Islam, atau lebih dikenal dengan yaitu Islam masyarakat yang memiliki nilai-nilai keislaman, masyarakat yang memiliki nilai-nilai keislaman. Ini hal yang menjadi penting ya, yang harus kita fahami di dalam materi ini. Kemudian konsep masyarakat utama sebagai tujuan Muhammadiyah secara konseptual dan operasional, memiliki keseimbangan dengan kerangka pengembangan persyarikatan. Di samping pengembangan persyarikatan Muhammadiyah, kemudian juga di samping itu juga mengembangkan masyarakat. Karena berkembangnya persyarikatan Muhammadiyah berarti ya berkembangnya masyarakat, ya, majunya masyarakat
yang ada di sekitar Muhammadiyah, atau bahkan Muhammadiyah berkeinginan, bercita-cita bahwa ingin mewujudkan masyarakat yang utama, masyarakat yang islami, bukan hanya skala lokal tapi juga bahkan skala global. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Konsep masyarakat, ya, menurut ahli syariati bahwa ada tiga konsep masyarakat, ya, yang perlu kita fahami dalam materi ini. Pertama, yaitu kebersamaan dalam arah dan tujuan. Nah, ini tentunya sejalan dan sesuai dengan konsep Islam, bahwa kebersamaan satu arah dan satu tujuan itu menjadi sangat penting dalam Islam. Bagaimana kita mewujudkan masyarakat yang islami apabila masyarakatnya tidak bersama, tidak memiliki kebersamaan? Dan bagaimana kita mewujudkan masyarakat yang islami jika masyarakatnya tidak memiliki arah dan tujuan yang sama? Maka yang pertama, konsep masyarakat itu harus memiliki kebersamaan, ya, satu arah dalam menggapai tujuan. Nah, kemudian yang kedua, gerakan menuju arah dan tujuan tersebut harus memiliki gerakan. Ya, jadi dalam konsep Muhammadiyah, masyarakat itu harus bergerak. Kita ini sebagai umat Islam, masyarakat Islami harus memiliki gerakan, bergerak. Berarti bergerak artinya adalah maju, berkemajuan. Jadi masyarakat yang Islam itu konsepnya adalah masyarakat yang berkemajuan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kita fahami. Yang ketiga adalah konsepnya keharusan adanya pemimpin dan petunjuk kolektif. Pemimpin. Di dalam sebuah masyarakat harus ada namanya pemimpin. Atau mungkin dalam konteks berbangsa dan bernegara, ya harus memiliki pemimpin. Dan pemimpin itu adalah sebagai contoh, ya, sebagai orang yang dijadikan sebagai ikon, sebagai tauladan. Sebagaimana Rasulullah SAW di kala itu, ya, beliau menjadi seorang pemimpin. Rasulullah menjadi seorang tauladan. Nah, dan ini telah termaktub dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yang harus kita contoh, yang harus kita tauladani dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Nah, inilah pentingnya kita memahami tentang konsep masyarakat dalam Islam. Hal yang terutama yang harus dimiliki dalam bermasyarakat. Nah, yang pertama adalah, ya, di dalam masyarakat Islam harus memiliki tiga hal yang utama. Yang pertama, berpegang teguh kepada aturan-aturan Allah dan taat kepada Allah. Inilah hal yang sangat utama dan paling utama dalam masyarakat Islam, yaitu masyarakat yang mentaati aturan-aturan Allah, masyarakat yang mentaati perintah-perintah Allah, dan kemudian, ya, menjalankan, ya, taat berarti menjalankan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan manusia. Ya, seperti misalnya kita dengan aturan manusia saja kita harus taat. Ya, karena tujuannya baik gitu. Misalnya Anda ketika mau ke kampus, ya kan, ada naik motor kemudian ada lampu merah. Nah, demi mentaati, ya, Anda mau berpanas-panasan berhenti, ya, di belakang zebra cross gitu, ya. Supaya apa? Supaya Anda selamat gitu. Berarti memiliki tujuan. Ada tujuan di situ. Ketika kita mentaati aturan berarti ada tujuan yang baik, tujuan yang mulia di situ. Artinya apa? Yaitu segala aturan yang dibuat oleh manusia, apalagi dibuat oleh Allah SWT, itu adalah merupakan, ya, hal yang sangat penting, hal yang sangat mendasar, ya, untuk keselamatan dan kemanfaatan hidup kita sendiri.
Sama juga sekarang zamannya virus corona, ya, umara dan juga ulama telah memerintahkan kita, ya, mengeluarkan fatwa, masih ulama misalnya, agar kita selalu stay at home, stay di rumah gitu, mengisolasi diri gitu kan, agar kita tidak keluar rumah. Supaya apa? Supaya tidak tercemar, ya, tidak terkena oleh wabah corona. Nah, ini berarti ketaatan kita terhadap peraturan ini berarti kemanfaatan untuk pribadi kita, keluarga kita, dan juga kemanfaatan, kemaslahatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka oleh karena itu, hal yang utama dan terutama bagi masyarakat Islam itu adalah, yaitu mereka itu berpegang teguh, ya, kepada aturan-aturan Allah. Mereka mentaati aturan Allah, ya, tentunya menjalankan segala apa-apa yang telah disyariatkan Allah, menjalani segala apa-apa yang ada di dalam ajaran yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi tentunya merujuk kepada Al-Qur'an was sunnah, ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Nah, inilah, jadi kita harus menyeimbangkan antara Al-Qur'an dan sunnah. Ya, tidak bisa kita hanya mengikuti Al-Qur'an saja, tapi juga harus disempurnakan dengan sunnah Rasulullah SAW atau al-hadis. Yang kedua, hal yang terutama yang harus dimiliki oleh masyarakat Islam itu adalah menyatukan hati. Ittihadul qalbi, artinya menyatukan hati. Kenapa ini menjadi penting? Ya, karena tidak bisa kita menjalankan, ya, suatu aturan, suatu hukum apabila masyarakat tidak menyatu. Jadi kita juga harus memiliki kesatuan hati, ya, karena ini menjadi sangat penting, ya, di dalam menjalankan sebuah aturan-aturan yang sudah ada di dalam masyarakat atau dalam bangsa. Nah, demikian pula, ya, ketika kita ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyatukan hati kita. Bahkan bukan hati saja, pikiran kita, ya, hati kita, bahkan ucapan kita harus sejalan, harus seimbang, harus sinkron antara hati, pikiran, dan ucapan. Nah, inilah menjadi sebuah konsep, ya, atau menjadi hal yang sangat utama harus dimiliki oleh masyarakat yang Islami. Yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Kalau kita lihat ukhuwah itu ada 3, ya. Pertama, yang paling mendasar itu adalah ukhuwah Islamiyah. Inilah harus dimiliki. Seseorang yang telah memiliki ukhuwah Islamiyah, maka akan memunculkan 2 ukhuwah lagi, yaitu ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah wataniyah itu apa? Yaitu persaudaraan sebangsa dan setanah air, tanpa memandang ras, suku, bahkan agama. Nah, kita satu bangsa, satu bahasa, satu nusa bangsa, ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, ya, tanpa melihat agamanya. Maka dalam Islam ini sangat penting juga kita menjaga. Maka kita juga harus memiliki rasa toleransi kepada orang-orang yang berbeda agamanya dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita. Nah, ini berarti kan ukhuwah wataniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan karena kita sesama manusia. Meskipun mereka berada di mana-mana di luar sana, mereka berbeda bangsanya dengan kita, berbeda agamanya, berbeda warna kulitnya, sukunya, rasnya, dan lain-lain. Namun ketika kita manusia, maka kita harus memiliki rasa persaudaraan di antara kita. Jangankan kepada manusia, kepada hewan pun kita harus memiliki rasa kasih sayang. Nah, inilah yang harus kita terapkan di dalam masyarakat yang utama. Jadi yang pertama adalah berpegang teguh kepada aturan-aturan Allah, taat kepada Allah. Yang kedua adalah menyatukan hati, satukan hati kita, ittihadul qalbi. Yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Mahasiswa yang saya cintai, kita lanjutkan ciri-ciri dasar masyarakat Islam itu.
Seperti apa ciri-ciri dasar masyarakat Islam? Ya, yang pertama tentu ya, mereka berbeda dengan umat yang lain. Ciri-cirinya dalam masyarakat Islam itu ya pasti ada perbedaan. Perbedaannya adalah bahwa kita umat Islam ya, ketika kita menyadari bahwa kita sebagai umat Islam, berarti kita harus memiliki perbedaan. Baik itu dari segi ibadahnya, muamalahnya, ya, dan bahkan juga ada istiadatnya. Ya, karena Islam sudah mengajarkan bagaimana kita beribadah dengan baik, bermuamalah dengan baik, dan juga bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan, ada istiadat yang berada di sekitar kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mereka adalah umat yang bersaudara. Nah, ini yang menarik. Ciri-ciri dasar dalam konsep masyarakat Islam itu bahwa kita adalah bersaudara. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, masyarakat itu ya, dia menyadari bahwa ketika kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, bahwa kita menyadari bahwa itu ya menandakan kita ini adalah bersaudara. Ya, al-muslim akhul muslim. Ini banyak sekali itu dalil-dalil baik ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang ya bagaimana ya ciri-ciri khusus ya atau ciri-ciri yang mendasar bagi kita seorang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu bersaudara, ya. Kemudian al-muslim akhul muslim, orang Islam itu dengan Islam yang lainnya bersaudara. Bahkan dalam hadis lain dikatakan al-mu'min lil mu'min kalbunyan. Jadi orang yang beriman itu satu dengan yang lainnya seperti satu kesatuan, ibaratkan satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan bahkan ada yang lain lagi, bahwa kata hadis Nabi, orang yang beriman itu seperti kal jasadi, yaitu seperti satu batang tubuh, yang satunya sakit, yang lain juga ikut merasakan. Nah, ini menjadi penting ini. Contoh, seseorang yang misalnya giginya sakit, nah kepala juga ikut sakit. Nah, ini menandakan bahwa kita ini bersaudara, bagaikan satu tubuh. Ketika orang lain yang mendapat bencana, musibah, kita merasa sedih, kita merasa hibah. Ini menandakan bahwa kita ini bersaudara. Apalagi persaudaraan dalam Islam itu ya bisa dikatakan persaudaraan yang paling kuat. Bahkan persaudaraan dalam Islam seringkali kita lihat lebih kuat daripada persaudaraan ya seayah seibu. Seringkali kita melihat kasus-kasus seperti itu. Maka persaudaraan umat atau umat harus bersaudara ya untuk mewujudkan ya masyarakat yang Islami. Ketika persaudaraan itu menjadi kuat, maka masyarakat Islam itu akan menjadi terwujud. Yang ketiga adalah mereka umat yang diberi manhaj oleh Allah SWT yang sempurna. Manhaj apa itu manhaj? Manhaj adalah jalan yang terang. Nah, manhaj itu jalan yang terang, ya, sehingga umat Islam mendapatkan jalan yang terang benderang bagi hidupnya agar dapat mengatasi masalah. Manhaj itu jalan dari Allah SWT. Jadi ciri-ciri dasar konsep masyarakat Islami itu adalah ya bahwa masyarakat itu, umat itu diberikan jalan oleh Allah, jalan untuk menuju kebaikan, sehingga kita bisa ya ketika kita dihadapkan oleh masalah, kita bisa menghadapi permasalahan hidup tersebut, baik permasalahan pribadi maupun permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian bagaimana pendekatan masyarakat yang utama itu? Ya tentu ya kita harus mengadakan interpretasi ya terhadap kandungan Al-Quran dan Sunnah. Ya, hal ini dilakukan untuk mengetahui tatanan sosial yang diinginkan serta mengenai tugas utama ya. Ya, tentunya ini
bersumber kepada pokok-pokok ajaran Islam. Ya. Jadi kita sebagai masyarakat yang Islami harus bisa mengadakan interpretasi terhadap kandungan-kandungan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menggunakan pendekatan perspektif historis. Nah, kita harus sadar, gitu kan, harus memahami, gitu kan, tentang bagaimana historis masyarakat Islam. Rasulullah sudah mencontohkan itu, bagaimana masyarakat Islam kota Madinah atau masyarakat Madani, Madinah, yang beliau bangun selama 10 tahun lamanya, ya, ketika hijrah Rasulullah SAW, ya, dari kota Mekah ke Madinah. Beliau membangun kota Madinah selama 10 tahun. Nah, kemudian, ya, upaya mewujudkan masyarakat yang Islami. Bagaimana caranya mewujudkan masyarakat Islami? Ya, masyarakat Islami itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi, dikenal dengan masyarakat Madani. Rasulullah adalah sebagai pemimpinnya. Maka kita sebagai umat Islam harus melihat histori ini, harus melihat sejarah ini. Bagaimana Rasulullah SAW, ya, menjadi sebagai pemimpin, sebagai panglima perang, sebagai pemimpin di masyarakat, dan juga sebagai orang yang dijadikan pendapatnya sebagai rujukan utama, karena segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi itu, ya, tentunya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita harus menjadikan, ya, masyarakat yang Islami itu bersumber kepada masyarakat yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, atau dikenal dengan piagam Madinah, ya, yaitu prinsip-prinsip kesederajatan dan keadilan, ya, dan kemudian keterbukaan, keadilan, persatuan, keadilan, permusyawaratan, semuanya juga sudah ada di bangsa kita. Ini menjadi landasan negara kita juga. Nah, maka oleh karena itu hal ini sangat penting kita selaraskan, ya, bagaimana konsep-konsep masyarakat Islam yang pernah digagas, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu bisa menjadi landasan bagi kita untuk mewujudkan masyarakat yang Islam, yang Islami pada saat ini. Masyarakat Madani merujuk pada sejarah pengalaman Nabi Muhammad SAW di Madinah yang menjadi suatu model yang bersifat sosio-historis. Nah, para mahasiswa yang saya cintai, inilah beberapa hal terkait dengan masyarakat Islami atau konsep masyarakat Islami. Sebagai kesimpulan dari perkuliahan kita pada segmen kali ini, ya, bahwa masyarakat utama yang populer di kalangan Muhammadiyah lebih kepada pengembangan masyarakat menuju masyarakat yang utama, yang mentransformasikan setiap manusia dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Nah, yang intinya adalah bahwa di dalam masyarakat, konsep masyarakat yang Islami itu adalah masyarakat yang memiliki pemikiran-pemikiran yang maju, pemikiran-pemikiran yang berkemajuan. Nah, inilah yang menjadi bahan dakwahnya Muhammadiyah, mewujudkan masyarakat yang berkemajuan, yang cerdas, ya, mencerahkan, yang kemudian cerdas, berkemajuan. Inilah yang menjadi penting bagi kita. Yang kedua, masyarakat yang Islami itu merujuk kepada pengalaman Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang pemimpin di kota Madinah, ya, beliau dicintai, disayangi, ya, tidak ada satupun orang yang komplain dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi contoh yang sangat konkret bagi kita ketika kita melihat konsep masyarakat yang Islami. Baik teman-teman yang berbahagia, demikian saja kuliah kita pada saat ini. Jangan lupa, ya, materi kita pada pagi hari ini untuk dikomentari, untuk ditulis di kolom komentar nama, NIM, jurusan, dan kemudian ringkasan materi perkuliahan kita di bawah ini.
Ini merupakan bagian dari absensi ya. Jadi bagi teman-teman silahkan ya di komentari di bawah ini, disertakan rangkuman materi perkuliahan kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau Anda ikhlas di subscribe aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.